Halo, selamat pagi Sobat Cerdas. Selamat datang di podcast Teman Tapi Sharing. Kali ini saya lagi ada di P4, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dengan guru-guru keren, bertalenta, dan gak pernah kalian bayangin. Bahkan kalian lihat, penasaran kan? Gimana seruannya? Yuk kita lihat. Oke Sobat Cerdas, di tengah kita sudah hadir guru yang hebat, keren, dan multi talenta yang akan kita kulik apa aja sih pengalaman mereka selama mereka menjadi guru. Ada Bu Afni. Hai. Ada Bu Omi. Hai. Dan saya Yogi sebagai host podcast Teman Tapi Sharing. Oke, gimana Ibu kabarnya? Baik. Baik ya, sehat. Sehat. Oke, Bapak, aduh bapaknya nggak ada ya. Ini lucu kan jadinya. Ibu ini berdua udah lama ngajar apa belum nih? Udah berapa lama pengalaman ngajarnya? Kalau saya itu mulai ngajar itu tahun 2015 sampai sekarang berarti kurang lebih sudah masuk 7 tahun ya kayaknya. 7 tahun, Bu Afni. Bu Omi? Saya dari 2019, berarti udah 5 tahun. Sudah 5 tahun, oke baik. Kira-kira pengalaman unik apa yang Ibu pernah jalani selama menjadi guru? Kalau saya mungkin waktu awal ngajar itu ya tahun 2015 itu saya kan baru lulus kuliah, kemudian keterima di salah satu sekolah itu bisa disebut STM ya kalau zaman dulu tuh. Nah itu pada saat ngajar itu sering digodain gitu ya karena masih single gitu ya, digodain, digombalin gitu ya. Mungkin itu sih pengalaman apa ya, dibilang unik tapi lucu kali ya. Lucu ya. Udah berani ya anak SMK godain guru ya. Silakan. Kalau saya itu Pak pernah dapat jawaban asal gitu kan. Waktu menjelaskan profesi di DKV, saya tanya sama mereka, kira-kira kamu mau jadi apa gitu. Dia langsung bilang, oh Bu, kalau dia sukanya janda pirang. Langsung dia mereka nyanyi Pak. Terus saya baru tahu tuh kalau itu lagu loh, janda pirang itu. Oh. Lagunya kayak mana tuh ya? Lalu Ibu guru ini gimana caranya untuk mengatasi masalah yang sering terjadi sama Ibu? Kalau saya karena waktu itu ini ya digodain itu sama anak-anak, jadi memang saya menentukan dengan tegas di awal gitu ya, ada rules, aturan yang harus mereka terapkan gitu. Jadi kita tetap serius tapi boleh bercanda untuk menghidupkan kelas tetap gitu. Jadi ada rules dan aturan yang membatasi mereka lah gitu. Kalau saya gini Pak, kalau kita mau ketawa sama anak-anak, ketawa aja gitu kan. Pada waktu mereka menjawab asal itu kita ketawa aja bersama-sama, tapi jangan lupa kita harus tetap bisa balik dan menjadikan kita tetap fokus waktu kita belajar. Oke, baik. Jadi serius tapi santai ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Omi, kira-kira alasan Ibu jadi guru tuh apa sih? Kok kepingin jadi guru? Apa dari kecil pengen jadi guru atau emang Disuruh orang tua, kecebur, dijorokin. Apa nggak sengaja? Apa nggak ada kerjaan lain gitu Bu? Iya. Kan kita nih udah diberkatin ya sama Tuhan ya. Betul. Udah dikasih kesehatan, dikasih rejeki, dikasih keluarga, anak, istri atau suami. Nah sekarang tuh apa sih yang saya mesti kasih sama Tuhan gitu kan? Nah saya terpikir untuk mengajar. Kan dengan mengajar kita bisa memberikan sesuatu untuk anak-anak gitu. Wah mulia sekali ya ternyata alasannya ya. Ya kalau saya mungkin apa ya, pertama mungkin karena senang anak-anak ya, terus juga pada saat mengajar itu panggilan hati juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita ngajar bawaannya tuh happy gitu, dibandingkan kalau di ruangan kantor yang tertutup gitu ya, fokus dengan komputer, mungkin saya mudah mundur duluan tuh pekerjaan itu gitu. Jadi mungkin itu sih. Wah, sangat-sangat bagus sekali ya alasan ibu-ibu ini menjadi guru. Iya. Lalu selama ngajar nih Bu, ada nggak sih hal inspiratif yang Ibu ingat sampai sekarang? Kalau inspiratif itu mungkin waktu itu saya sempat pernah mengajar anak tersebut
suka ngantuk ya di kelas gitu. Suka tidur ya. Suka berarti tidur ya. di kelas. Nah itu coba saya cari tahu dulu gitu mungkin ya. Kenapa dia kok suka tidur? Nah ternyata dia itu setelah sekolah, pulang sekolah itu langsung kerja ojek online. Jadi sampai malam dan mungkin ngantuk ya kalau dia sampai malam gitu nganter-nganter, dan akhirnya itu menginspirasi saya juga karena Ternyata sekecil itu dia berusaha untuk belajar sambil memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merepotkan orang tuanya gitu. Jadi saya sebagai guru juga pengen gimana nih anak yang ini daya juangnya tinggi juga bisa dapat materi yang terbaik gitu. wah luar biasa ya, berarti sekolah sambil kerja. Pada umur yang dibilang sangat muda ya, di bawah gitu ya, usia yang seharusnya Usia sekolah. sekolah. yang Ibu Omi gimana? Kalau saya ini Pak, mungkin kami guru-guru menganggap ini seperti kasus bullying ya. Ternyata enggak. Jadi ceritanya gini, ini kejadian baru-baru aja. Jadi kami menyangka nih kakak kelas ini melakukan bullying terhadap adik kelasnya. Nah itu kan kita tanya sama anak yang kita adik kelasnya ini kan, kamu kenapa pinjemin motor kakak kelasmu dari pagi sampai pulang sekolah? Apakah kamu diancam sama kakak kelas itu? Dia bilang sih benar, enggak bu, saya rela kok kasih pinjem gitu kan. Tapi ini kita guru-guru nggak yakin kalau dia tuh rela gitu, takutnya dia memang benar-benar diancam. Betul. Nah setelah itu kita diskusi sama beberapa guru, kebetulan ada wali kelasnya di situ. Wali kelasnya itu langsung tanya dan mengunjungi rumah kakak kelas yang kita anggap ini melakukan bullying tadi ya. Ternyata benar, untuk keadaan ekonominya mereka itu di keluarga itu, si anak ini memang membutuhkan alat transportasi ketika dia mau melakukan PKL Pak. Jadi itu betulan, jadi adik kelasnya ini pun memang rela memberikan karena dia udah tahu keadaan kakak kelasnya ini gitu kan. Intinya adalah sebenarnya kita nih ya Bu sebagai guru itu sebenarnya nggak, iya mesti harus tahu dulu, jangan langsung ini kasus bullying nih ya kan. Sebenarnya nggak seperti itu. Ada hal inspiratif di dalamnya ya. Betul. Jangan ngejudge, jangan menghakimi kalau itu tuh salah. Betul. Bu, boleh nggak Bu kasih saran atau gak kasih pesan ke penonton nih, para murid-murid kedepannya itu gimana nih, masa muda, masa depan bangsa, gimana sih murid-murid zaman sekarang ini? Kalau saya mungkin harus kerja keras ya, jangan karena dengan tekanan mental langsung down gitu. Jadi coba build up dari diri kita sendiri untuk kerja keras gitu ya, karena apapun hasil itu tidak akan pernah mengkhianati dari prosesnya gitu ya. Wow. Mungkin itu. Masa depan Indonesia itu ada di tangan kamu loh sekarang. Jadi kamu sekarang ini itu cerminan bangsa kita nanti. Kalau kamu rata-rata pandai, pasti bangsa kita ini beberapa tahun kemudian akan jadi bangsa yang pandai. Terus satu lagi, tolong support kami juga sebagai guru ya, dengan bersikap baik. Kalau ada apa-apa ngobrol aja langsung sama kita. Kami adalah orang tua kamu di sekolah. Oke, luar biasa sekali nih. Kita walaupun cuma 3 menit kita udah lanjut. Terima kasih banyak atas waktunya. Kisah inspiratifnya sangat keren banget. Bisa menginspirasi penonton-penonton yang ada di podcast Teman Tapi Sharing. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita dan tentukan topik kalian yang mau, oke? Oke. Ya. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.